Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Karena video ini direkam malam hari, jadi saya sebutkan malam hari. Baik, tujuan saya untuk merekam video hari ini adalah untuk memudahkan kita dalam memberikan tutorial menulis ya. Karena memang tutorial menulis proposal ini harus kita selesaikan pada pertemuan UTS nanti. Jadi rekan-rekan sudah harus menulis proposal penelitian itu untuk keperluan penilaian UTS dan untuk keperluan turun lapangan nantinya. Maka dari itu saya berinisiatif untuk merekamkan rekan-rekan video ini agar bisa secara menyeluruh ya bagaimana tahapan-tahapan dalam menulis proposal penelitian ini. Jadi rekan-rekan silakan nanti nonton videonya dulu, tonton videonya lalu dibagi kira-kira apa yang perlu dilakukan oleh satu anggota kelompok yang lainnya dan satu anggota kelompok yang uh, dan pembagian dari kelompok-kelompok itu ya tentunya ya. Jadi ada beberapa tahapan yang perlu kita lakukan, nanti akan saya jelaskan. Jadi setiap kelompok itu berbagi tugas untuk menyelesaikan bagian-bagian yang perlu ada dalam proposal penelitian itu. Jadi rekan-rekan nanti silakan berbagi, misalnya untuk pengerjaan latar belakang ya siapa dan lain sebagainya itu. Dan ini perlu ditekankan juga bahwa bagian latar belakang dan kajian teori perlu dilakukan bersama-sama karena memang dua bagian ini yang menjadi tempat yang sangat bagian yang sangat banyak pembahasannya. Maka dari itu nanti ketua kelompok silakan dikoordinir pembagian tugasnya, baik pembagian tugas menulis latar belakang, kajian teori dan beberapa bagian lainnya. Baik, untuk memulai menulis ataupun untuk mulai menulis kita akan gunakan Google Docs ya, seperti yang saya jelaskan kemarin bahwa Google Docs yang telah dibuat itu jangan diubah-ubah lagi. Tetap dengan Google Docs yang kita gunakan dan di dalam Google Docs itu sudah ada saya agar saya bisa mengontrol pekerjaan rekan-rekan semua. Google Docs ini berisi semua anggota kelompok dan saya tentunya ya. Ada kalau anggota kelompoknya 8 berarti 9 orang dengan saya. Baik, apa yang perlu disediakan? Dia disediakan adalah file yang telah dimasukkan ke dalam Zotero ya. Ini saya sudah sediakan dua file, dua folder ya. Rekan-rekan boleh bagi misalnya satu folder itu isinya ada beberapa folder milik teman-temannya. Misalnya kelompok satu misalnya memiliki 8 orang anggota kelompok, maka 8 orang foldernya. Boleh juga seperti itu ataupun mau digabung juga tidak masalah. Saya tidak memberikan batasan-batasan tertentu untuk folder di Google di Zotero-nya ini. Nah, cara memasukkannya ke dalam Zotero ini seperti yang saya contohkan kemarin ya, di drag saja filenya, dibuatkan foldernya, ini buat folder, lalu dibuatkan folder dengan nama kelompoknya ataupun memang satu folder saja tidak masalah. Lalu drag saja, ditarik saja file yang telah Anda dapatkan itu bersama rekan-rekannya ke dalam Zotero-nya. Di drag seperti ini ya, diarsir dulu lalu dimasukkan ke dalam folder itu ya. Jadi pastikan semua sudah ada di sini, semua PDF kelompoknya dan sudah ada PDF yang bisa dibaca. Ini contohnya yang ada PDF-nya ya berarti ya. Ini contoh artikel yang sudah ada PDF-nya seperti ini ya, sudah ada tanda PDF seperti ini dan lain sebagainya. Kalau rekan-rekan menggunakan POP ya silakan cari nanti di YouTube bagaimana cara mengambil hasil dari pencarian POP itu ke dalam Zotero. Nanti ada cara-caranya seperti itu ya. Dan saya sudah menyamaratakan ya dari semua kelas yang saya ampu bahwa semua mahasiswa telah memiliki PDF-nya dan telah mencantumkan PDF itu ke dalam Zotero-nya. Jadi saya sudah menganggap bahwa semua sudah selesai dalam pencantuman teksnya, kita tinggal menulis saja. Baik, apa yang akan kita lakukan dalam penulisan ini? Tentunya kita buat dulu kerangka dari proposal penelitian itu ya. Jadi kita buat kerangkanya dulu. Ini samakan saja kerangkanya. Ini selingkungan yang saya buat ataupun selingkungan yang sering digunakan di Untan ya. Jadi rekan-rekan mungkin akan menemukan proposal dengan bentuk selingkungan yang berbeda, itu tidak masalah. Yang penting isinya berkaitan dengan apa yang kita bahas ini ya. Misalnya selingkungannya ada pakai bab ya, nah masalah nanti kita bisa ubah pakai bab kalaupun diinginkan dengan bentuk bab gitu ya. Kalaupun tidak, ini kita akan buat dalam bentuk
tidak menggunakan bab tapi menggunakan penomoran ABC dan selanjutnya. Baik, di sini tulislah proposal penelitian. Baik, proposal penelitian. Oke, yang sini bagian pertama A, judul penelitian. Judul penelitian. Silakan tuliskan judul rekan-rekan di sini. Judul dalam penelitian ini adalah, nah saya menggunakan contoh untuk judul penelitian mengenai plagiarisme ya. Saya rasa rata-rata penelitian rekan-rekan semua adalah persepsi dan pembuatan video. Jadi agak sama sebenarnya konsepnya. Persepsi mahasiswa terhadap pemanfaatan terhadap tindak plagiarisme, tindakan plagiarisme ya, tindakan plagiarisme di universitas, di perguruan tinggi ya. Ya. Boleh rekan-rekan kalau mau sebut universitasnya boleh, kalau tidak disebut juga tidak masalah. Ya nanti kita akan sebut di bagian metodologi penelitian. Baik, silakan tuliskan judulnya. Setelah tulis judul, kita akan buatkan latar belakangnya. Latar belakang yang B berarti latar belakang penelitian. Latar belakang. Nah, latar belakang ini adalah hal yang memuat alasan-alasan kenapa kita melakukan penelitian. Ataupun apa sih pentingnya penelitian itu. Makanya kita akan membuat beberapa bagian yang akan menjelaskan alasan kita dalam melakukan penelitian. Yang paling pertama kita buat adalah mengenai kondisi subjektif ya, kondisi subjektif dari objektif, maksud saya objektif dari fenomena penelitian. Nah, yang kedua masalah dari fenomena penelitian. Selanjutnya apa urgensi dari penelitian yang akan dilakukan, Empat, penelitian terdahulu. Yang kelima adalah implikasi penelitian. Nah, ada 5 bagian ini yang perlu kita jelaskan dalam latar belakang itu ya. Jadi rekan-rekan nanti silakan bagi 5 ini siapa saja yang mengerjakannya. Usahakan semua anggota kelompok mengerjakan semua bagian ini ya. Bagian pertama ini adalah kondisi objektif dari fenomena penelitian. Kalau kita lihat judul ini, maka fenomenanya adalah tindakan plagiarisme di perguruan tinggi. Baik. Nah, jika rekan-rekan tidak mau langsung ke dalam pokok bahasan plagiarisme, rekan-rekan boleh mengambil tingkatan tertingginya ataupun hal lain yang berkaitan dengan itu, misalnya tentang penulisan teks akademik ya. Contohnya berarti kita bahas di sini adalah penulisan karya ilmiah ya. Nah, ini berkaitan dengan akhirnya plagiarisme dijadikan masalah di sini ya. Ini masalahnya nih, plagiarisme. Boleh rekan-rekan seperti ini buatnya. Misalnya di sini adalah penulisan karya ilmiah, baru di bawahnya plagiarisme sebagai masalah ya. Boleh juga seperti ataupun langsung ke sini saja mencantumkan kondisi objektif dari fenomena penelitian langsung ke plagiarismenya, juga tidak masalah. Nah, kalau yang seperti ini maka dia akan runut ya, akan lebih baik seperti itu ya. Baik, kita akan dalam konteks ini kita akan bahas dulu penulisan karya ilmiah. Nah, kita harus cari informasi mengenai penulisan karya ilmiah tentang kewajiban mahasiswa dalam menulis karya ilmiah. Kita lihat, cari artikel yang berkaitan dengan itu. Kita cari. Kita kembali ke PDF yang telah dikumpulkan itu ya. Rekan-rekan yang menggunakan HP silakan dicek saja PDF-nya. Ada enggak yang membahas mengenai penulisan karya ilmiah itu. Oke, kita lihat. Ini satu-satunya artikelnya. Ini artikel jurnal artikel yang sepertinya tidak bisa digunakan. Kita cari lagi yang lain.
tidak ada PDF-nya ini saja. Oke, baik. Nah ini boleh nih, ini tentang isu plagiarisme langsung ya. Baik, kita ambil per kalimat saja ya, satu kalimat satu kalimat. Baik, ini Ulfah Andayani, berarti kita ambil Andayani. Baik, kita copy saja, masukkan ke dalam Zotero ya, masukkan ke dalam Google Doc-nya seperti ini. Oke, satu ya, satu informasi sudah kita masukkan. Ini isu plagiarisme di perguruan tinggi telah menjadi sorotan dan luas. Jadi kita sudah sepakat ya, plagiarisme taruh di bawah ya. Baik, kita taruh di bawah saja di sini. Cantumkan plagiarisme di sini. Ini menurut, nah setiap mengcopy, setelah mengcopy, ingat bahwa kita harus mencantumkan citasi. Ya, citasi ini berupa nama dan tahun ya, nama dan tahun. Silakan cantumkan nama dan tahunnya di sini. Tandai saja, kalau yang tidak mempunyai laptop silakan tandai dulu. Lihat namanya. Namanya misalnya hanya satu orang nih, Andayani. Tahun berapa artikelnya dipublikasikan? Kita lihat tahun berapa jadi. 2017 ya, kita tulis 2017 di situ ya. Andayani 2017. Nanti rekan-rekan yang punya laptop bisa membantu untuk mencantumkan citasinya dengan cara menghubungkan Google Doc ini dengan Zotero. Nanti silakan dibuka di YouTube itu cara menghubungkan Google Docs dengan Zotero-nya. Klik Zotero, klik Add Citation, lalu kita cari Handayani tadi ya. Andayani. Oke, kita cari Andayani di sini. Masukkan Andayani di Andayani ya. Sambil saja nanti rekan-rekan yang ini pakai kalau muncul seperti ini kita gunakan APA 7 ya. APA 7 ini adalah gaya citasi yang digunakan oleh di Untan. Kita oke saja, lalu muncul seperti ini nanti Andayani. Tunggu sebentar. Nah, proses citasi ini juga boleh digunakan diupayakan ya. Digunakan juga di Microsoft Word ya. Lebih mudah sebenarnya di Microsoft Word dibanding di Google Doc. Karena Google Doc harus online dan lain sebagainya. Nanti rekan-rekan gunakan saja di Word-nya saja, kalaupun memang ini tidak bisa dilakukan di itu ya, di dalam Google Doc. Kita cari dulu. Ini Andayani. Oke, kita lihat adakah muncul artikel mengenai Andayani. Penggunaan software ini ya. Sesuaikan judulnya, klik enter saja. Nanti dia akan masuk di Google Docs seperti ini ya. Baik, Andayani sudah masuk, kita lanjut lagi cari artikel lain, informasi lain ya mengenai plagiarisme. Mengenai masalah plagiarisme ya, seperti itu. Nah, usahakan tema yang kita ambil ataupun kalimat yang kita ambil itu sesuai dengan paragrafnya, ide pokok paragrafnya. Ini tentang isu plagiarisme, berarti kita harus cari lagi isu-isu plagiarisme yang dibahas oleh artikel-artikel lainnya. Cari lagi ini. Ini juga boleh. Ini sama ya dengan tadi ya. Ini Andayani, Ulfah Handayani ya. Sama dengan yang tadi ini. Cuma artikelnya kayaknya beda saja. Ini saja lagi. Ini cari lagi yang plagiarisme. Ini boleh nih, Arista. Kita ambil. Nah, ini boleh. Dimanapun boleh diambil ya. Yang penting dia nyambung. Nah, yang penting dia nyambung. Ini ambil. Ini menurut list Arista dan Listiani. Arista dan Listiani. Di proses ini. Arista dan Listiani. Ingat ya, titiknya itu setelah citasi seperti ini ya. Arista dan Listiani. Oke. Tahun berapa itu? Tahun
Ini terbit pada tahun 2015. Oke. Nah, tandai sini, tandai kalau yang pakai HP, tandai saya dulu. Kalau sudah ada langsung masukkan joteronya citation. Arista ya. Kita klik Arista nanti. Klik Arista. Oke, ini dia nih. Oke, masuk 2 berarti sudah. Nah, tinggal cari. Nah, cari lagi ya, artikel yang berkenaan dengan masalah plagiarisme ini. Nih ya, ambil ini. Ini kalau sudah kita gunakan, jangan gunakan dalam satu paragraf lagi ya. Nanti yang bukan ini ya. Kita gunakan lagi dari kalimat yang lain, dari artikel yang lain. Cari lagi. Oke, ini satu lagi. Ini nih ya. Ini misalnya mau kita ambil, sudah ada citasinya ini, boleh kita ambil juga, tidak masalah. Kita masukkan saja di sini, masukkan di sini. Nah, ini sudah satu paragraf ya, satu paragraf itu minimal 3 kalimat ya. Ini jangan diparafrase dulu, biarkan saya dulu copy hasil dari kopasnya ya. Hasil dari kopas ini jangan diparafrase dulu, nanti kita akan parafrase. Baik, ini ROIC ya. ROIC ini rekan-rekan boleh cari artikel ROIC ini ya di tulisan yang telah kita ambil. ROIC. Ini ROIC sudah ada doinya. Tinggal di copy saja doinya ini. Nah, nanti kita akan dicarikan PDF-nya. Nah, disitasi juga ROIC di sini ya. Klik paste, cari PDF-nya, boleh seperti ini. Ini di Elsevier ya. Semoga ini tidak berbayar, gratis ya, kita bisa download. Walaupun berbayar, kita gunakan Shadow Library tentunya untuk mendownload ini ya. Kita tunggu dulu sebentar. Kita download. Nah, kalau rekan-rekan tidak menemukan artikelnya, boleh rekan-rekan tulis seperti ini ya. Tulis seperti ini. Misalnya ROIC, koma ya, koma, langsung ke citasi yang tadi. Jangan dikasih tahun kalaupun memang PDF tidak ketemu. Ini punya siapa nih tadi? Asita ya. Punya Asita. Berarti kita citasi Asita di sini. Asita. Asita. Boleh seperti ini. Ya, boleh seperti ini. Nah, Asita ini tahunnya enggak ada nih. Kita tambahkan tahunnya di sini Asita. Tahun berapa ini? 2023. Kita ganti di sini ada dates ini 2023 supaya tahunnya muncul ya. Kita lihat lagi ke sini, kita refresh ya, refresh. Oke, ini kita lihat ya. Semoga ini. Nah, kalau seperti ini kita ambil site-nya saja ya, set saja dengan list, lalu kita ambil citasinya ini, ambil saja citasinya ini ke Zotero, masukkan ke Zotero, apply file, import ya, next. Ini tadi ini yang menggunakan laptop ya, next. Oke, di sudah dapat nih ROIC ya. Berarti kita citasi 2 orang di sini ya, ada ROIC dan ada ROIC dan ada siapa? Yes. Ada ROIC di sini, ROIC kita citasi ROIC dan Asita ya. ROIC dan Asita. Oke, ini ROIC, insert session ROIC.
tunggu, roik X nih. Oke, lalu asita, harusnya tadi tulis asita di situ ya, di sini. Kita ulang lagi ya, roik dan asita, roik roik, lalu mana roik tadi. Oke, ini lalu asita ya, titik koma ya, asita asita. Seperti ini. Oke, seperti ini dia. Ada dua sitasi di sini ya, sita dan roik. Jadi pertama sitasi kita lagi gitu ya. Ini satu kalimat. Ini sudah menunjukkan masalah dari plagiarisme. Kita cari dari di sini tadi teks akademik berarti ya, teks akademik. Kepentingan mahasiswa dalam menulis teks akademik. Oke. Baik, kita cari informasi mengenai kepentingan mahasiswa dalam menulis teks akademik ya. Kalau kita sambil ketemu dengan yang ini ya, kita masukkan ya. Kita masukkan. Baik, kita cari lagi dari artikel yang lain. Artikel yang lain lagi. Plagiarisme tadi. Oke. Tadi kita sudah sampai pada penggunaan artikelnya. Oke, ini coba kita Astuti ya. Astuti kita buka. Baik. Tidak ada di sini, kita cari lagi. Di tulisannya Aziz ya. Oke, kita lihat tentang akademik, teks akademik. Oke, tidak ada, cari lagi ya, semangat mencarinya. Cari lagi. Karya tulis mahasiswa. Oke. Ini ada nih ya. Menulis karangan ilmiah atau karya tulis ilmiah menjadi satu dari produk yang dihasilkan oleh mahasiswa pada bidang akademik. Oke, ini satu ya. Kita ambil, masukkan di sini. Ini ya. Ini menurut siapa ya? Ingat ya, citasi itu hanya satu kalimat ya. Kalau sudah dua kalimat, maka kita harus jadikan dia menjadi satu kalimat. Karena citasi itu berakhir pada kalimat yang kita gunakan saja. Ya. Berakhir di sini saja nih, satu citasi ya. Titiknya di akhir citasi nanti. Kita lihat di sini, ini punya siapa? Punya Badiatur Rahman. Badiatur Rahman. Kita klik sini, add citation Badiatur Rahman. Cari Badiatur Rahman. Belum muncul masih. Artinya, oke. Badiatur Rahman. Oke, yang ini ya. Oke, klik saja enter. Baik. Oke, kita cari lagi satu kalimat yang lain di artikel yang berbeda lagi. Di artikel yang berbeda lagi. Jangan artikelnya sama dalam satu paragraf ya. Ini bahasa asing, boleh menggunakan bahasa asing. Oke, kita terjemahkan saja. Ini translate ya. Translate di sini. Translatornya ini masih belum diaktifkan punya saya ya. Kita install dulu lah ya. Kita aktifkan. Ya sudah nih. Sudah nih harusnya ya. Sudah ada ya. Gini mungkin ya, kita lihat ya. Oke, ini ya, boleh juga ini masuk sebenarnya ke dalam plagiarisme, tapi tidak cocok ya. Kita cari lagi.
Ini boleh juga. Oke, ini boleh ya. Ambil, masukkan ke sini. Masukkan ke awal mungkin ya. Boleh. Ini masukkan ke siapa ini? Ini punyanya si Bahari ya, Samsul Bahari. Kita ambil citation Samsul Bahari. Bahari berarti ya. Bahari. Nah, ini rekan-rekan perlu kreatif tentunya mencari sumber-sumbernya. Saya tidak hanya memberikan contoh ini ya. Contoh untuk rekan-rekan, memudahkan rekan-rekan dalam gimana sih bayangannya menulis itu ya. Karena memang menulis teks akademik itu kopas semua sebenarnya ya. Kopas tapi dengan kopas yang dengan cerdas ya tentunya, mencantumkan citasinya. Nah, kopas-kopas ini nanti juga akan kita parafrase tentunya. Nah, rekan-rekan yang menggunakan bahasa asing lebih mudah sebenarnya, karena memang penggunaan bahasa asing apabila sudah digunakan dalam bahasa Indonesia akan otomatis itu tersitasi. Jadi rekan-rekan tidak perlu lagi oh, memparafrasenya, tapi kita akan gunakan yang bahasa Indonesia saja ya, bahasa Indonesia saja. Nanti kita pertemuan UTS itu kita akan bahas mengenai parafrasa. Baik, lanjut lagi, satu kalimat lagi. Boleh kita tambahkan kalimat kita kalau sudah 3 kalimat seperti ini. Oleh karena itu menulis karya ilmiah menjadi sangat penting bagi mahasiswa saat ini, terutama dalam penulisan tugas akhir. Nah, itu kan. Oke, baik. Nah, oke, kita hilangkan saja ini ya. Kita lihat kalimatnya nyambung nak. Nyambung sedikit. Nah, berarti ini yang tidak nyambung nih ya. Namun ya, dibalik kepentingan itu, kita balik ke sini, tersambungnya. Dibalik kepentingan tersebut terdapat beberapa isu mengenai plagiarisme. Oke, langsung masuk nih. Ya, dibalik kepentingan tersebut. Nah, kan sudah nyambung ya? Sudah nyambung. Baik, ini sudah ada kalimat, berarti kita ambil ke sini lagi tentang urgensi penelitian dilakukan. Urgensinya apa ya? Karena kan tidak terpatok ini satu paragraf ya. Boleh rekan-rekan buat 2 atau 3 paragraf tentang ini ya, agar lebih nyambung mungkin ya. Nah, atau yang ini mau banyak-banyak paragrafnya juga ada masalah. Yang penting ada ada logika menulisnya di sini nampak gitu ya. Logika menulisnya mulai dari kegiatan akademik, lalu bahas di balik kepentingan akademik itu ada tindakan plagiarisme. Nah, gitu ya. Nah, dari sini berarti kita cari urgensi dari penelitian yang akan dilakukan. Kenapa penting penelitian kita ini? Ya, kenapa persepsi ini penting untuk kita lakukan penelitian? Kita cari dari artikel-artikel yang sudah kita baca tadi. Apa sih penting gitu ya? Apa sih penting untuk penelitian ini? Jadi cocok nih, kita cari lagi. Oke. Boleh dengan bahasa kita sendiri, boleh, nggak usah. Penelitian mengenai persepsi mahasiswa terhadap terhadap plagiarisme
akan memberikan gambaran ya, terhadap sejauh mana pengetahuan mahasiswa, pengetahuan terhadap tindakan tersebut ya, tindakan plagiarisme ya, seperti ini ya. Berarti kita cari nih, kira apa penyebab plagiarisme di sini ya, karena pentingnya itu ya. Karena memang mahasiswa tidak memahami ya apa itu plagiarisme sebenarnya gitu, maka dia pun membuatlah artikel-artikel yang kopas misalnya tanpa mencantumkan citasi. Kita lihat ya. Oke, tidak nyambung juga masih. Cari lagi, Baso et al. Baso. Ini boleh ya? Nah, ini ya. Bahaya plagiarisme dalam penulisan karya ilmiah selalu mengintai mahasiswa. Ini boleh kita masukkan ke dalam tulisan masalah tadi. Nah. Oke, ini. Hal tersebut karena kan masuk kan? Bahaya plagiarisme dalam penulisan karya ilmiah selalu mengintai mahasiswa ketika melakukan kesalahan kecil apapun. Kita masukkan di sini. Ini menurut siapa? Menurut Baso tadi ya. Baso. Kita lihat ya, betul nggak Baso? Oke, Baso dan kawan-kawannya ya. Baso. Terus Jason Baso. Ini ya, Baso. Oke ini. Oke. Oh ya, berarti rekan-rekan perlu penandanya ya. Penandanya tidak usah dihilangkan berarti ya. Di sini berarti kondisi objektif. Kondisi objektif dari fenomena penelitian dalam kurung teks akademik, penulisan karya ilmiah bagi mahasiswa. Nah, ini kondisi objektifnya. Nanti ini dihilangkan saja ya. Ini tanda saja. Nah, ini masalahnya. Masalah yang dihadapi mahasiswa. Masalah yang terjadi di lapangan. Yang di sini nih, paragraf keduanya nih. Kita tandai saja masalah yang terjadi. Yakni mengenai plagiarisme. Beda-beda masalahnya ya rekan-rekan ya. Lain judul, lain masalah tentunya. Lain fenomenanya juga ya. Jadi jangan samakan dengan apa yang saya kerjakan tentunya. Rekan-rekan perlu kreatif tentunya. Lalu di sini apa pentingnya ya, urgensi dari penelitian. Kita cari lagi ya. Dengan memahami persepsi mahasiswa terhadap plagiarisme, terutama persepsi mereka. Nah, ini penelitian persepsi berarti ya. Kenapa harus penelitian persepsi? Kenapa harus penelitian persepsi? Oke. Terutama
persepsi mahasiswa, terutama dengan memahami persepsi mahasiswa terhadap plagiarisme, eh, pihak penyelenggara pendidikan, pendidikan dapat memberikan pemahaman lebih lanjut jika terdapat permasalahan dari pemahaman mahasiswa. Oke. Oke, udah dapat dah nih urgensi penelitiannya. Kalau rekan-rekan ketemu dengan kalimat ini, silakan citasi. Ketemu dengan kalimat ini, citasi ya. Nanti kita cari sambil-sambil ya. Sambil kita baca sebenarnya bacaannya ini harus banyak ya. Rekan-rekan, karena saya ini menjelaskannya dalam waktu singkat, maka tidak banyak yang bisa saya baca ya. Tuh, kalau yang rekan-rekan punya banyak waktu seminggu, nanti saya beri waktu, nah itu akan lebih mudah menemukan yang cocok ya. Baik, kita lanjut lagi ke sub yang selanjutnya. Ini subnya boleh ya paragrafnya 2 paragraf atau 3 paragraf, nah masalah. 1 paragraf ya. Penelitian terdahulu. Baik, pada penelitian terdahulu ini kita cari penelitian yang hampir sama dengan kita, persepsi mahasiswa terhadap tindakan plagiarisme di perguruan tinggi. Rekan cari penelitian-penelitian yang serupa ya, penelitian-penelitian serupa. Ceritakan apa hasil penelitian mereka ya. Penelitian mengenai persepsi mahasiswa terhadap kegiatan plagiarisme pernah dilakukan oleh beberapa peneliti ya. Atau langsung saja bahasanya seperti ini ya. Hasil penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa seperti ini, boleh langsung ya. Kita cari penelitian-penelitian yang sama dengan penelitian kita. Saya batasi 5 penelitian ya. 5 penelitian yang terbaru. Misalnya kita cari nih, ada persepsi di sini ya. Boleh juga banyak-banyak rekan-rekan mau buat, silakan. Misal persepsi terhadap bukan turnitin ya. Persepsi terhadap tindakan plagiarisme. Kita cari di sini ada yang sama. Banyak ya yang sama tadi saya temukan. Sangat banyak ya persepsi ini ya. Oke, ini satu ya. Ini satu. Boleh siapa ini? Apa hasilnya? Nah, kalau mau lihat hasil penelitian boleh dari abstrak ya. Dari abstrak atau cari di hasil penelitian. Di kesimpulan juga boleh ya. Kita cari. Ini Korea ya. Ini Inggris tentunya. Oke. Ini cocok ya, bukan hasil penelitian yang bisa kita gunakan. Kita cari lagi yang lain. Ini Hartono ini sepertinya boleh. Ini skripsi ini jangan digunakan ya, rekan ya. Cari yang persepsi. Oke, ini satu nih. Kita cari hasilnya. Kalau di abstrak tidak memuaskan kita hasilnya, kita cari di dalam kesimpulan. Oke, kesimpulan. Oke, yang ini ya. Kita ambil, masukkan ke sini ya. Paste saja, kita ceritakan di sini. Oke. Bob ya. Ungkapkan bahwa
penelitian sebelumnya kita letakkan di sini citasinya ya. Ini menurut siapa? Menurut Juliandi ya. Juliandi sini tandai Juliandi. Oke, ini dia nih, Juliandi et al. Ya, dan kawan-kawannya. Ya. Kemudian mengungkapkan bahwa mahasiswa menganggap plagiarisme tindakan plagiarisme harus mengungkap bahwa mahasiswa tidak setuju terhadap tindakan plagiarisme dan perlu tindakan tegas ya, terhadap pelakunya ya, pelaku. Oke. agar tidak mengulangi perbuatan tersebut. Oke, ini satu di antara hasilnya ya. Kita lihat di sini. Nah, beberapa alasan mengenai tindakan, alasan yang muncul, alasan penelitian tersebut juga mengungkap. Nah, ini kan sudah ada citasinya nih, harus kita citasi Juliandi juga, berarti copy saja Juliandi. Nah, paste. Juga mengungkap, ini tidak muncul masih. Juga mengungkap alasan terjadinya plagiarisme adalah disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh pendeknya tenggat waktu pengumpulan tugas. Pendeknya tenggat waktu pengumpulan tugas. Ini kan informasinya dari sini semua nih ya. Nah, ini nih. Oke, titik ya. Nah, cari lagi ya. Cari sampai 5 artikel. Kita cari lagi ini karena ini tutorial ya, harus selesaikan semua. Ya. Paling tidak saya bisa memberikan contoh sedikit untuk rekan-rekan semua. Nanti rekan-rekan bisa berekspresi ya, mengungkapkan kreativitasnya ya, mencari artikel yang lebih banyak lagi dengan paragraf yang lebih luas lagi seperti ini ya. Ini satu paragraf saya berikan contoh saja. Baik, ini penelitian lainnya juga mengungkapkan, nah, penelitian lain lagi selain Juliandi ya, kita cari. Tadi kita sudah ketemu si Juliandi, di sini sudah ada ya, ini ya. Ini juga sudah ada sebenarnya. Oke, ini juga. Cari plagiarisme persepsi. Oke, ini nih satu nih. Ini Astuti, ini penelitian Astuti juga boleh ya. Apa hasilnya? Nah, ini
Nah, ini boleh masukkan nih. Berarti mahasiswa itu malu sebenarnya nyontek atau plagiat ya. Kita cari sini. Ini penelitiannya si Astuti ya. Di Astuti ke tadi tuh. Ini siapa? Si Astuti. Ya, Astuti ya. Juga mengungkapkan penelitian lainnya Astuti di sini. Astuti registration Astuti. Tunggu sampai dia muncul lagi. Astuti. Oke, ini yang mana tadi penelitian dia ya? Astuti judulnya. Persepsi mahasiswa ya. Persepsi mahasiswa Astuti. Ini dia. Oke. Oke. Juga mengungkap bahwa mahasiswa sebenarnya merasa malu ya. Malu yang tinggi untuk melakukan penyontekan atau plagiarisme. Dan dengan tegas dengan atur sanksi yang berat, mahasiswa akan jera dalam mencontek ya. Menyontek ya, bukan mencontek ya. Menyontek ya. Sontek soalnya aslinya kan. Nyontek. Ketik ya. Sedikit saja, ambil saja. Ya, coba. Malu, sedih dan takut ya. Mahasiswa sebenarnya menyadari merasa malu dan takut yang tinggi untuk melakukan penyontekan. Seperti ini ya. Berarti ada 3 lagi yang harus kita cari ya. 3 lagi, cari lagi ya sampai selesai ya. Sampai selesai. Dan banyak perlu banyak bersabar tentunya ya. Kita cari di sini yang sudah kita buka tadi ya. Yang persepsi lah tentu ya, yang sama judulnya ya. Oke. Ini persepsi juga. Lihat hasilnya apa hasilnya ya. Ini bahasa ini ya, bahasa Malaysia nih ya, tapi tidak masalah ya, kita cari. Oke, conclusion kita translate saja apa hasilnya. Oke. Penelitian yang dilakukan oleh si siapa ini ya, Baharudin ya. Selain itu ya, penelitian lainnya yang juga mengungkap bahwa mahasiswa memahami benar bagaimana konsep dari plagiarisme. Kita ceritakan tadi ya apa hasil dari Baharudin itu ya. Ini
dan sangat menghindari tindakan tersebut. Oke, masuk ke dalam Baharudin. Oke, Baharudin. Oke, satu lagi. Selanjutnya ya, tidak boleh selanjutnya di depan ya. Penelitian lain juga mengungkap ya, bahwa ini minimal 5 ya. Kalau rekan-rekan mau lebih lagi, kalau ketemunya banyak ya hasil penelitian terdahulunya, boleh masukkan semua, nggak masalah ya. Plagiarisme ini tentunya semakin banyak yang rekan-rekan masukkan, semakin bagus hasil penulisan rekan-rekan semua. Karena kalau kita menampilkan dengan benar hasil penelitian terdahulu ini, maka kita tidak akan mengulang penelitian selanjutnya gitu ya, penelitian sebelumnya itu gitu ya. Baik, satu lagi kita usahakan cari lagi, ini sebagai contoh tentu, cari lagi ya. Boleh nih ya, kesadaran akan tindakan plagiarisme. Oke, mana hasil penelitiannya, kita cari kalau tidak ketemu di Oke, kesimpulan. Nah ini ya. Oke, nah ini boleh nih, masuk nih ya, masuk. Ini menurut siapa ini? Kita jadikan satu kalimat saja ya. Magdalena. Oke, ke bawah, tindakan plagiarisme didasari karena apa? Karena ketidaksadaran. Ini menurut Magdalena ya, ini tidak sadar karena mahasiswa tidak sadar melakukan plagiarisme, dan hal tersebut disebabkan oleh kurangnya pemberian pemahaman, kurangnya sosialisasi terhadap tindakan plagiarisme di lingkungan akademik. Nah, seperti itu ya. Ini Magdalena. Oke, Magdalena. Oke, dapat 5. Rekan-rekan boleh lebih dari itu. Saya hanya berikan contoh 5 untuk mempermudahkan rekan-rekan saja. Oke. Nah, tidak hanya di situ, tentunya kita perlu membuat gap penelitian ya. Penelitian terdahulu ini fungsinya untuk membuat gap penelitian. Apa beda penelitian kita dengan penelitian sebelumnya gitu ya. Ada 6 ya. Ada 5 ya. 1 2 3 4 5 penelitian sebelumnya itu ya. Nah, penelitian yang dilakukan ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Nah, rekan-rekan perlu kreatif melihat perbedaannya ya. Kita lihat penelitiannya Juliandi dulu ya. Nah, penelitian kita Juliandi mana? Kita lihat penelitiannya Juliandi. Ini ya, mungkin Juliandi ada di mana tadi penelitian dia ya? Ini bukan. Ini juga bukan. Ini ada kita gunakan tadi ya. Ada ya. Penelitiannya Juliandi, Astuti, Magdalena, dan Baharudin. Oke. Ini Astuti ada satu kita gunakan. Lalu ini penelitiannya si tadi ya.
Ini penelitiannya siapa nih? Juliandi. Ini kita gunakan satu tadi memang. Yang terakhir ada penelitiannya siapa nih kita gunakan? Ini penelitiannya si Baso, tidak ada ya. Ini penelitiannya si Magdalena. Oke, taruh sini ya supaya dekat ya. Supaya dekat kita nyarinya. Siapa lagi satunya ya? Penelitiannya ini Astuti, Magdalena, Juliandi. Ini lagi tadi satu, ini Baharudin ya. Siapa lagi tadi? Dan siapa lagi? Magdalena, Sentosa, Baharudin, Astuti. 1, 2, 3, 4. 4 saja ya. Tidak usah 4 ya. Harusnya ada 5 ya, rekan ya. Buat 5 ya. Baik, kita bedakan penelitian kita dengan 4 penelitian yang kita tampilkan itu ya. Yang pertama adalah penelitiannya si Baharudin ya, Baharudin dan kawan-kawan. Ini penelitiannya di mana nih? Oke, kita lihat metodologinya. Dia lakukan di mana penelitian itu? Oke, lihat ya. Nah, di Universitas Negeri 9 ya, Negeri 9. Kira-kira di semester berapa ini? Oh, rupanya dosen ya. Rupanya dosen ini ya. Kita lihat ya. The sample ya, the sample. Sampelnya apa? Senior lecture ya, senior, junior, senior lecture. Di dosen ini. Kita ubah. Siapa tadi? Baharudin. Bawah dosen. Oke. Penelitian yang ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Titik ya. Penelitian yang dilakukan oleh siapa? Penelitian yang dilakukan oleh, kita bahas dulu sudah ketemu ya. Si siapa nih? Baharudin. Kita ambil zotero, dilakukan Baharudin berfokus pada dosennya di Universitas Negeri 9. Oke. Baharudin. Oke. Berfokus pada dosen di Universitas apa nih? Universitas tadi apa? Negeri 9. Itu sebelumnya yakni berfokus ini lakukan ini berbeda. 9 titik. Sedangkan penelitian siapa lagi? Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh siapa? Yang selanjutnya kita lihat ini yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Astuti. Di mana Astuti? Di Mercu Buana ya. Dia fokusnya ke mahasiswa apa? Metodologi. Oke. Ini mahasiswa semester 1 semester 2 ya. 100 mahasiswa. Oke, mahasiswa dilakukan oleh Astuti, Zotero Astuti, berarti Astuti yang kedua ini dilakukan oleh Astuti. Tentunya yang menggunakan HP ditandai saja ya, Astuti gitu ya. Astuti dan tahunnya ya. Ya. Lihat lagi tulisannya, memang agak berat pengerjaannya jika menggunakan HP, tapi tidak masalah ya, semangat saja kawan-kawan ya. Astuti. Oke, yang berfokus pada mahasiswa semester 2 pada program pada universitas ya. Universitas Mercu Buana. Oke. Penelitian siapa lagi? Penelitian yang dilakukan
dilakukan oleh siapa lagi selanjutnya penelitian oleh ini tadi sudah ya, ini sudah juga. Lalu sini lagi oleh si Magdalena. Ini di mana Magdalena melakukan penelitiannya? Cari di metodologi ya. Kalau mau cari di mana, pasti di metodologi. Oke, dia tidak umum. Dia umum ya, mahasiswa di Indonesia. Dilakukan oleh Magdalena. Nah, ya. Kita fokus dulu, kita masukkan Magdalenanya ya, jangan lupa citasinya. Magdalena. Oke. Oke. Yang yang melakukan penelitian pada seluruh mahasiswa atau alumni ya, alumni di perguruan tinggi Indonesia. Sedangkan penelitian siapa? Nah, penelitian siapa lagi? Terakhir ini ada 4 ya. Kalau rekan-rekan buat 5 boleh, lebih dari itu juga tidak masalah. Semakin banyak semakin bagus ya, semakin tinggi lah nilainya itu ya. Oke, ini menyusuk menyusuk skripsi. Apa pula jadi menusuk ya? Unsiah, ekip ya, mahasiswa Unsiah yang sedang menyusun skripsi. Oke. Sedangkan penelitiannya oleh Juliandi, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Juliandi menusuk skripsi. Tipunya banyak Juliandi. Oke. Yang berfokus pada mahasiswa yang berfokus pada langsung ya, berfokus pada mahasiswa yang sedang menyusun skripsi pada Universitas Unsiah. Universitas Unsiah. Oleh karena itu dari itu saja, dari itu penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena berfokus pada mahasiswa Universitas Tanjung Pura Pontianak, yakni pada mahasiswa semester pertama. Ini sudah beda ya. Oke, rekan-rekan ikuti saja kalau kalimat yang ini, nanti pasti beda dia. Ya, kalau beda dari apanya, dari objeknya saja sudah beda penelitian itu ya. Nah, itu. Di sini untungnya kita dibantu oleh tanda baris bawah ya. Jadi nampak tipenya nih. Oke kan. Nampak tipenya kan. Seperti itu. Baru yang terakhir ya. Apa implikasi penelitian apa? Untuk apa penelitian Anda? Siapa yang akan menggunakan penelitian Anda ini? Sebutkan di sini ya. Ini yang terakhir dari latar belakang ya. Apa implikasi penelitian? Implikasi itu adalah siapa yang akan bisa memanfaatkan penelitian Anda ini gitu ya. Penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh pihak universitas untuk mengembangkan aplikasi atau mengembangkan
sumber daya lulusan yang berorientasi pada kepatuhan terhadap etika akademik. Ya, selain itu, penelitian ini juga mendapat menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan. Pengambilan tipenya nanti kita perbaiki. Pengambilan keputusan terhadap bagaimana, terhadap apa yang perlu dilakukan untuk mengembangkan ya, kemampuan mahasiswa dalam melakukan sitasi dan daftar pustaka. Seperti ini ya. Penelitian ini juga dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya yang secara khusus mendalami mengenai tindakan plagiarisme di perguruan tinggi. Oke, ini ya. Ini yang perlu rekan-rekan kerjakan pada bagian latar belakang. Dan rekan-rekan boleh membuat lebih dari ini. Saya sangat sarankan kalau bagian ini 2 paragraf, bagian ini 2 paragraf, bagian ini 2 paragraf, bagian ini 2 atau 3 paragraf, bagian ini 1 paragraf. Tidak masalah ya. Jadi agak panjang sedikit tulisannya gitu ya. Tuh, selanjutnya apa yang kita harus buat? Yang bagian C adalah rumusan masalah. Baik, kan masalah sudah kita rumuskan di sini nih, sudah kita baca nih. Ya, kan? Berdasarkan masalah yang disebutkan di atas ya. Di sini berdasarkan masalah yang telah disebutkan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, karena kita tidak banyak membahas mengenai rumusan masalah, kita buat rumusan masalahnya hanya 1. Sebenarnya rumusan masalah itu deskripsi itu harus lebih dari 2, minimal 3 ya, minimal 3. Baik, kita buat 1 rumusan masalah saja sesuai dengan judul penelitian kita. Tidak perlu kita buat lagi rumusan masalahnya, kita ikuti saja ini ya. Bagaimanakah Nah, rumusan masalah itu harus menggunakan kata tanya ya, kata tanya bagaimanakah, kata tanya bagaimanakah. Jangan gunakan kata tanya apa, di mana dan lain sebagainya. Itu jawabannya hanya apa, misalnya apa makananmu misalnya kan, jawabannya nasi gitu ya. Kalau menggunakan bagaimanakah ini banyak jawabannya, maka kita gunakan kata bagaimanakah ya. Bagaimanakah persepsi mahasiswa terhadap tindakan plagiarisme di perguruan tinggi dengan tanda tanya, seperti itu ya. D, bagian D, tujuan penelitian. Oke, tujuan penelitian harus sesuai dengan rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya itu ada 1, maka tujuan penelitiannya juga harus ada 1. Nah, berdasarkan rumusan masalah yang ya, rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan ya, untuk mendeskripsikan persepsi mahasiswa terhadap tindakan plagiarisme di perguruan tinggi, seperti itu ya. Nah, karena ini bukan judul, tidak boleh kita tulis kapital semua ya. Nah, seperti ini. Bukan judul nih soalnya ya, bukan judul. Nah, fungsinya bukan memberikan judul ya, bukan, fungsinya untuk rumusan masalah, jadi tidak perlu kapital. Sama dengan ini juga, kita copy saja ini ya. Nah,
Filosofi persepsi pasti di sini ya, titik. Baik, setelah tujuan manfaat. Oke, FCDE manfaat penelitian. Rekan-rekan boleh copy saja nanti ini manfaatnya, ubah saja ya. Ini sama semua. Kata yang digunakan dalam manfaat tujuan itu sama saja ya. Silakan diikuti saja. Oke, manfaat penelitian. Yang pertama itu manfaat itu ada manfaat teoritis ya, manfaat teoritis. Nah, ininya tidak perlu diatur lah sebenarnya, nanti lah ngaturnya, tapi tidak apalah ya. Kan kalau mau ngatur ini nanti di Word saja, di Word biasa ya, biar lebih mudah. Ini susah nih ya. Ini manfaat teoritis, manfaat secara teoritis, manfaat teoritis. Lalu yang kedua adalah manfaat praktis ya, manfaat praktis. Ini selalu ada nih kalau manfaat nih, ada teoritis secara praktis. Nah, manfaat teoritis, penelitian ini dapat bermanfaat ya. Penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis, terutama bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang penulisan teks akademik. Oke, khususnya pada tindakan, pada persepsi mahasiswa terhadap plagiarisme, seperti itu ya. Samakan saja rekan-rekan kalau agak bingung memikirkan teoritis. Ya, teoritis itu berarti secara teori ya. Apa manfaat penelitian kita ya? Secara teori. Ya, teori tentang teori ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan itu tentunya ya. Secara praktis apa? Secara praktik ya. Secara praktik bagi siapa saja gitu ya. Bagi peneliti lain ataupun bagi dosen ya. Nah, boleh kita buat di sini. Penelitian ini bermanfaat secara praktis ya. Manfaat secara praktis bagi peneliti ya, boleh. Bagi dosen boleh. Bagi pemerintah ya. Oke. Bermanfaat bagi peneliti, yakni penelitian ini dapat digunakan untuk sebagai dasar penelitian selanjutnya. Bagi dosen, penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan untuk mengetahui persepsi terhadap plagiarisme. Oke. Dan bagi pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk memberikan untuk membuat regulasi yang tepat bagi proses penulisan teks akademik di lingkungan universitas. Oke, bermanfaat ya. Oke. Ya, bold saja ini. Oke. Sudah ya manfaat penelitian. Boleh rekan-rekan tiru saja kira-kira seperti ini bahasanya, karena sama saja ya. F lagi adalah ruang lingkup penelitian ya. F-nya tidak muncul. Tidak muncul ya. Kita copy saja ini berarti ya. Ruang lingkup penelitian. Kan? Ruang lingkup penelitian itu
banyak sekali ya ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian ini agar ya sebenarnya ya, agar tidak terjadinya, agar penelitian ini ruang lingkup penelitian ya, ruang lingkup penelitian, agar penelitian yang dilakukan lebih terfokus, agar penelitian yang dilakukan lebih terfokus, dibuatlah sebuah ruang lingkup penelitian sebagai berikut. Baik, yang pertama ruang lingkup penelitian data penelitian. Nah, penelitian ini khusus ya, secara khusus mengumpulkan data dari sumber penelitian yakni mahasiswa Universitas Tanjung Pura. Ini kan Untan ya, ini mahasiswa Untan ya judul ini ya, berarti Universitas Tanjung Pura. Rekan-rekan silakan sesuaikan saja. Tanjung Pura yang saat ini sedang berada pada semester pertama, seperti itu ya. Ini ruang lingkup data nih, ruang lingkup kajian ya. Berarti yang kedua ruang lingkup kajian, ruang lingkup kajiannya, kajian. Kenapa diberi ruang lingkup? Supaya fokus tentunya ya, supaya tidak bingung kita kemana larinya ini gitu kan. Dibuatlah ruang lingkup penelitian. Kajian yang digunakan dalam penelitian ini berupa kajian persepsi mahasiswa ya, terhadap plagiarisme ya. Kajian ini tentang penelitian ya. Oke, seperti itu. Ruang lingkup itu saja ya sepertinya yang perlu kita. Oke. Berarti yang tidak termasuk ini bukan data kita ya, bukan kajian kita gitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Lalu G. Kalau ruang lingkupnya ada yang perlu dibatasi lagi berdasarkan judul rekan-rekan itu, boleh silakan buatkan ruang lingkupnya ya. Tapi yang perlu dibuatkan ruang lingkup ada data penelitian dan kajiannya. Itu yang masih kira-kira perlu. Nanti kalau ada saya ketemu dengan rekan-rekan yang memang ruang lingkupnya itu harus dibatasi lagi, maka kita akan diskusikan sama-sama ruang lingkup apa yang harus kita bagikan. Yang sini adalah penjelasan istilah. Penjelasan istilah ini apa yang kita gunakan di judul ya. Apa yang kita gunakan di judul diberikan pengertiannya. Istilahnya itu yang umum saja ya, menggunakan yang umum saja. Misalnya apa itu? Yang pertama adalah persepsi ya. Yang pertama persepsi ini ada kata persepsi nih, kan kita harus jelaskan tuh apa persepsi. Istilah yang kita gunakan tuh maksud kita persepsi apa gitu ya. Oke, boleh carikan di KBBI, boleh juga dicarikan di artikel ya. Yang kedua persepsi ya, perlu ada citasinya ya. Plagiarisme, perguruan tinggi. Ini persepsi, tindakan plagiarisme, perguruan tinggi. Kalau ada mahasiswa boleh. Mahasiswa mau dijelaskan tentang mahasiswa boleh, silakan. Baik, kita jelaskan persepsi dulu. Apa itu persepsi? Cari dulu persepsi sini. Ada enggak persepsi? Sini pengertian persepsi. Cari pengertian persepsi. Ada enggak orang kasihkan persepsi? Persepsi adalah gitu ya. Ada enggak ya? Ada ya. Tidak ada di sini ya. Oke. Cari lagi, persepsi adalah
juga di sini ya. Kita cari lagi, ada nah persepsi. Oke, nah ada juga persepsi di sini. Kita cari lagi. Persepsi adalah, oke, kalau tidak ada cari di KBBI saja ya. Cari di KBBI. Nah, buka KBBI, persepsi adalah itu ya. Oke. Persepsi KBBI Kemendikbud. Nah, nanti dibuatkan saja ya di KBBI itu ya. Kalau rekan-rekan mau cari artikel juga boleh ya. Persepsi adalah ya. Persepsi adalah PDF seperti ini ya. Nanti keluar tuh pengertian persepsi. Ini nih. Harus ada citasinya ya, karena ini pengertian harus ada citasinya. Kita cari nih, ini penelitiannya siapa nih. Lalu kita akan cari pengertian tentang plagiarisme. Plagiarisme sudah ada pengertian tadi di artikel, boleh kita ambil ya. Kita cari tadi di mana tuh ya, ada pengertian dari plagiarisme. Plagiarisme. Pengertian plagiarisme. Pengertian ya. Ini boleh nih. Berarti Magdalena, kita ambil dari Magdalena, di sini kita isikan pengertian dari persepsi ya. Di sini bukan ya, plagiarisme maksud saya. Mohon maaf. Plagiarisme ya, berarti ini Magdalena ya. Dalam kurung saja di sini Magdalena. Di parafrase tentunya ya. Nanti kita parafrase semua yang kita kutip ini ya. Jangan sampai kita lupa parafrasenya rekan-rekan. Ini sangat berbahaya. Kita bisa kena tuntut ya. Berbahaya. Ini Magdalena, kita citation Magdalena. Citation. Oh, ini muncul lagi dia karena tadi pakai ya. Oke, kita cari. Ini tadi udah dapat pengertian persepsinya. Oh, ini ya. Masih download ya. Tunggu dulu. Ini Magdalena. Kita buka Magdalena. Tunggu sebentar. Oke, lama juga dia rupanya. Ya, ini videonya akan sangat panjang tentunya rekan-rekan ya. Jadi kita harus bersabar sampai selesai ya. Magdalena. Oke, ini dia Magdalena. Oke, cari lagi. Perguruan tinggi adalah ya, plagiare. Oke. Perguruan tinggi. Mahasiswa tidak perlu dijelaskan lah ya, perguruan tinggi saja orang udah tahu lah perguruan tinggi itu apa sebenarnya ya. Nah, persepsi dan plagiarisme sajalah ya. Perguruan tinggi orang sudah tahu lah itu apa perguruan tinggi, tidak perlu dijelaskan. Oke. Ini sudah ada nih di sini, kita ambil, kita masukkan saja ke dalam Zotero, masukkan ke dalam plagiarisme, masukkan dalam plagiarisme. Oke, kita tunggu mana dia tadi tuh. Oh, ini dia nih. Oke, jurnal spasial sih. Siapa ini? Kita cari retrieve PDF-nya. Pastikan dia muncul yang putih ini ya. Kalau tidak muncul jangan gunakan. Kita tunggu apakah dia muncul. Tunggu. Semoga. Kalau tidak muncul kita cari lagi ya. Kalau hanya PDF seperti ini ya tidak bisa digunakan karena metadatanya tidak ada. Nah, ini dia nih. Nah, ini boleh sebenarnya muncul dia, tapi judulnya beda ya. Sayang sekali pemirsa. Oke, ini di judulnya harusnya. Oke, kita ubah saja lah, nah, info, judul artikel ini ya. Oke, udahlah ya. Oke. Semerandak namanya ya. Semerandak. Sumarandak. Persepsi adalah ya. Oh, ini.
Oke, ini dia nih. Sumarandak. Ya, Sumarandak. Kita masukkan. Banyak artikel yang kurang baik sebenarnya mau disitasi nih rekan-rekan ya. Kayak Sumarandak ini ya, ini tidak perlu disitasi sebenarnya artikel-artikel seperti ini ya. Apa namanya? Banyak plagiarismenya di sini ya. Dia tidak mencantumkan citasi seperti ini. Citasinya tidak berkalimat, tapi tidak apa-apa ya. Ini proses belajar, rekan-rekan nanti akan berpikir ya. Berpikir kira-kira ini boleh diambil atau tidak ya. Kita ambil ya Sumarandak. 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 Oke, seperti ini ya. Oke, penjelasan istilahnya pada persepsi dan plagiarisme saja rekan-rekan mahasiswa tidak perlulah kita jelaskan ya. Perguruan tinggi juga tidak perlu kita jelaskan ya. Lalu yang terakhir sebenarnya ada H ya. H itu hipotesis ya. Saya melihat bahwa kalau kita ingin menggunakan statistik secara dengan hipotesis ya berat urusannya sebenarnya. Lama kita menyelesaikan kuliah ini. Maka kita akan gunakan statistik secara deskriptif ya. Maka kalau statistik deskriptif tidak ada hipotesisnya. Jadi tidak perlu kita buatkan hipotesis. Jadi kita bagian H ini adalah langsung kajian teori. H, kajian teori. Bagian H, kajian teori. Oke, kajian teori. Teori. Oke. Nah, kajian teori ini rekan-rekan, saya tidak contohkan di sini ya. Rekan-rekan udah tahu cara ngambil dari artikel itu. Buatkan beberapa pengertian-pengertian ya. Buatkan dari pengertian-pengertian mengenai topik-topik kita. Ya, cari pengertian-pengertian. Yang pertama adalah pengertian plagiarisme contohnya ya. Pengertian plagiarisme. Plagiarisme. Oke, pengertian plagiarisme. Pengertian plagiarisme. Ya, cari pengertian plagiarisme. Contoh-contoh plagiarisme. Contoh-contoh plagiarisme. Oke. Lalu boleh juga misalnya contoh-contoh tindakan ya, tindakan plagiarisme. Lalu alasan plagiarisme. Apalagi cari nih pengertian-pengertian contoh-contoh plagiarisme ya. Cari memang di artikel-artikel tentunya ya. Lalu alasan plagiarisme, apalagi kajian teorinya nih. Lalu dampak plagiarisme ya. Apalagi atau sajalah yang 4 ya. Rekan-rekan boleh buat ini, berarti cari-cari ya, cari-cari teori tentang ini, cari di artikel ya, cari di artikel. Pak, apakah boleh artikel yang sudah digunakan di atas gunakan lagi di sini? Boleh, silakan, boleh silakan ya, boleh silakan saja gunakan lagi, nggak masalah. Yang penting di sini yang paling banyak ya, rekan-rekan nyari pengertian-pengertian di sini. Ingat ya, nyarinya harus di artikel, dan ada citasinya. Ya gitu ya, itu saja. Baik, bagian HI masih contohkan lah ya untuk kan itu ya, untuk mengisi kajian teori. Ini adalah metodologi penelitian, metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian khusus nih ya, metode penelitian. Rekan-rekan baca artikel-artikel di sini, pastikan rekan-rekan mengambilnya dengan penelitian kuantitatif deskriptif ya. Contohnya nih, ada contoh di sini nih. Penelitiannya itu pakai kuesioner ya. Itu yang lebih mudah ya untuk rekan-rekan belajar dengan kuesioner ya. Lebih mudah mengumpulkan datanya dan lebih mudah dalam pengumpulan data dan analisisnya. Ini contohnya nih. Nih. Boleh rekan-rekan ambil saja. Semua ini kopas ya. Nanti kita parafrase. Kita ambil dari mana? Nah, dengan yang inilah ya, cari yang lain lagi. Cari rekan-rekan kira-kira yang pakai kuesioner yang mana ya.
cari, tiru dia metodologinya ya. Oke, ini kualitatif nih ya. Kalau kualitatif itu agak sulit nanti kita YouTube apa namanya, mengampilkan datanya. Oke, cari dulu ya, kopas dulu ya, nanti kita ubah-ubah lagi. Mana ya contohnya? Tidak nih. Bukan yang ini sama kayaknya ya. Nah ini boleh nih, cari tapi ini kualitatif ya, kuantitatif ya. Lihat dulu ya, kualitatif kuantitatif. Nah ini boleh nih. Yang pertama berarti kita cari metode penelitian, metode penelitian. Oke, ini boleh nih ambil, nanti disesuaikan ya, disesuaikan. Ini boleh, rekan-rekan boleh ambil ya, boleh ambil, boleh paste sini. Oke, nanti disesuaikan berapa jumlah yang temuan kita sebagai metodologi. Oke, kita copy lagi dari jumlah ya, mulai dari jumlah. Oke, ini cari lagi ya. Nah, oke, lalu teknik pengumpulan datanya. Oke, kuesionernya nanti kita tampilkan ya, kuesionernya nanti kita buatkan. Oke, ini pas kopas saja dulu semua rekan-rekan ya. Saya nanti kita akan bahas ini di pertemuan UTS ya. Saya akan komentari hasil dari tulisan rekan-rekan mengenai metodologi. Saya harap bisa gunakan sama saja dengan seperti ini, nanti disesuaikan saja ya. Nanti kita akan lihat logika penelitiannya sampai mana kalau pakai metodologi yang ini. Nanti kalau kurang kita tambah lagi. Oke, pakai SPSS ya rekan-rekan ya. Nanti kita coba belajar sedikit-sedikit mengenai SPSS. Oke, siap. Sampai sini saja. Yang terakhir adalah bagian metodologi. Setelah itu adalah kajian. Sini adalah daftar pustaka. Oke. Terakhir adalah instrumen penelitian ya, instrumen pengumpulan data penelitian, instrumen kuesioner. Nanti kuesioner kita letakkan di bagian sini saja supaya tidak terlalu tebal di bagian metodologi. Ini di kopas lalu disesuaikan saja ya rekan-rekan ya. Ini ada beberapa kutipan, ini nanti dicari kutipannya. Nah ini kan sesuaikan saja nih. Nah, ini menyesuaikannya sudah dapat datanya tentunya ya rekan-rekan ya. Tapi ini boleh di sini, fakultas tarbiyah dan lain sebagainya disesuaikan saja. Oke, ini juga nanti disesuaikan saja. Kira-kira responden kita umurnya berapa? Mau buat bertabel juga tidak masalah. Teknik pengumpulan data boleh ambil semakan saja. Instrumen juga boleh ambil saja. Oke, tapi disesuaikan tentunya ya. Itu. Ini saya contohkan satu-satu lah ya. Saya contohkan satu-satu untuk ini. Untuk ini misalnya pengertian plagiarisme, kita ambil dari pengertian plagiarisme awal tadi ya misalnya ya. Misal kita ambil dari pengertian plagiarisme ini, boleh ambil satu kan. Lanjutannya apa lagi? Lanjutkan lagi ya rekan-rekannya. Banyak-banyak, semakin banyak semakin bagus ya. Tapi tentunya jangan banyak tapi tidak mencantumkan citasi ataupun citasinya tidak jelas dari mana. Nah itu bahaya ya. Jadi rekan-rekan kalau bisa meskipun sedikit tapi citasinya jelas dan itu sudah diparafrase misalnya. Mungkin lebih baik lagi seperti itu dibanding kita kopas kita tidak tahu dari mana ngambilnya gitu ya.
Itu ya rekan-rekan ya. Contoh-contoh tindakan plagiarisme contohnya ya. Tuh. Oke, panjang video kita ini ya. Semoga rekan-rekan bisa mengambil hikmah dari video ini ya. Jadi selesaikan saja dulu sampai pada bagian daftar pustaka. Ini tidak muncul ya. Belum muncul ya. Terakhir itu sebenarnya munculkan bibliografi. Kita tunggu dulu ya sebentar ya. Kita munculkan bibliografinya. Oke, udah ini. Lanjutkan yang ini ya, rekan-rekan ya. Sesuaikan dengan tulisan rekan-rekan semuanya. Oke, ini. Daftar pustakanya tinggal klik di sini, lalu Zotero add bibliografi yang ini ya. Klik bibliografi nanti muncul. Nah, saya sangat menganjurkan semua PDF yang rekan-rekan kumpulkan itu sudah dimasukkan ke semua bagian-bagian yang tertulis ini. Jadi 50 artikel tuh ataupun 40 lebih artikel tuh sudah masuk ke dalam daftar pustaka ini. Karena ini contoh ini, karena ini hanya untuk menampilkan contoh untuk rekan-rekan, saya tidak bisa banyak menampilkannya karena saya kerja sendiri tentunya menyelesaikan proposal ini ya. Tidak bisa banyak, saya harus munculkan ininya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ya. 13 artikel itu ya. 13 artikel ini dia. Itu lumayan lah ya 13 ya. Rekan-rekan boleh lebih 40 mungkin ya. 50 mungkin ya. Serah rekan-rekan tentunya. Dan semakin banyak semakin bagus tentunya. Semakin banyak semakin bagus. Baik. Oke, seperti ini ya. Nanti kuesionernya seperti ini. Kuesionernya rekan-rekan boleh meniru ini ya. Nih kuesioner nih ada Q1, Q2, Q3 kalau memang cocok ya. Kalau memang cocok. Kalau rekan-rekan ketemu dengan artikel yang memang sama dengan artikel rekan-rekan, rekan boleh ambil dan citasi. Ngambilnya di mana? Itu ya. Kuesionernya, contoh kuesionernya. Kalaupun rekan-rekan tidak ketemu, rekan-rekan boleh gunakan ChatGPT untuk membuat kuesioner. Yang penting pertanyaannya benar ya. Buatkanlah saya kuesioner. Saya sedang meneliti gitu ya. Buatkanlah saya kuesioner tentang persepsi mahasiswa terhadap tindakan plagiarisme di perguruan tinggi. Seperti itu. Kalau rekan-rekan punya artikel yang sama dengan rekan-rekan dan mereka menggunakan bentuk seperti kuesioner, ya ambil saja ya, ditiru saja dan sebutkan nanti ngambilnya dari mana ya, ngambilnya dari mana. Yang penting kan citasi itu yang penting kalau kita mengambil artikel orang lain, bercontoh dari orang lain. Itu ya, itu rekan-rekan silakan ditulis untuk minggu ini. Jadi rekan-rekan saya bebaskan perkuliahannya, silakan kerjakan kelompoknya masing-masing di tempat manapun, dimanapun rekan-rekan berbagi tugas mengisi seluruh bagian ini dalam seminggu ya, dalam waktu seminggu. Minggu depan saya akan cek ya, cek satu persatu kira-kira sudah sampai mana rekan-rekan menulisnya itu ya, sudah sampai mana rekan-rekan menulisnya. Ini saya buka, saya bagikan ke semua rekan-rekan untuk bisa dibaca ya, bagikan saja untuk dibaca, di copy saja ya, saya bagikan. Tapi rekan-rekan tidak bisa mengeditnya tentunya ya, jangan mengedit naskah ini. Rekan-rekan boleh download saja ya. Oke, ini linknya. Nanti saya cantumkan linknya di video ini, di video ini. Oke, itu ya rekan-rekan. Mohon maaf kalau saya bertele-tele dan mungkin berputar-putar pembahasannya, dan mohon maaf juga kalau banyak yang tipu dari bahasa saya ya. Saya akhiri untuk video hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, salam sejahtera untuk kita semua.